Kadang, manusia lupa satu hal, bahwa nggak semua hal di dunia ini bisa dibeli. Uang bisa beli rumah, tapi nggak bisa beli ketenangan. Bisa beli penghormatan, tapi nggak bisa beli kehormatan. Dan yang paling penting, uang nggak akan pernah bisa beli ilmu sejati. Ilmu yang datang bukan dari buku, bukan dari guru, tapi dari rasa sakit, kehilangan, dan perjanjian yang gak semua orang berani bayar harganya. Malam ini, gue bakal cerita tentang seseorang yang diremehkan, dihina, dianggap gak punya apa-apa. Tapi ternyata, dia punya sesuatu yang bahkan para orang kaya pun rela jual jiwanya demi mendapatkannya. Ini bukan tentang harta, bukan tentang balas dendam, tapi tentang ilmu yang tak bisa dibeli. Jadi, duduk tenang, matiin lampu kalau berani. Dan siapin telinga kalian baik-baik. Karena begitu cerita ini mulai, mungkin kalian juga bakal mulai mikir, apa yang sebenarnya sedang kalian cari dalam hidup ini. Gue Dimas. Dan ini adalah cerita yang gak akan kalian lupain. Malam itu, udara di desa Tegalwiru terasa berat. Seolah langit menahan napasnya, menunggu sesuatu yang buruk turun ke bumi. Di ujung desa, di sebuah rumah kayu yang sudah mulai lapuk, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Hidupnya sederhana, mungkin terlalu sederhana, bahkan untuk ukuran kampung sekecil itu. Setiap pagi, Raka memanggul karung di pasar, membantu siapapun yang mau membayar. Kadang, hanya dibayar dengan sepiring nasi. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Justru orang-orang di sekitarnya yang tidak pernah berhenti menghinanya. Kasihan, ya, kata seorang pria di warung kopi. Usianya 25, tapi masa depan? Nol besar. Kayak bapaknya dulu, mati miskin, mati sia-sia. Yang bicara itu namanya Joko, teman masa kecil Raka. Dulu mereka sama-sama susah, tapi sejak Joko ikut jalan cepat yang katanya bisa bikin kaya dalam semalam, semuanya berubah. Rumahnya sekarang besar. Mobilnya kinclong. Tapi tiap malam, dari rumah itu, terdengar suara aneh, seperti tangisan perempuan yang diseret dari dapur ke halaman belakang. Warga pura-pura tidak dengar. Karena mereka tahu, Joko sudah bukan manusia biasa. Raka sebenarnya tahu. Dia tahu siapa yang dipanggil Joko. Makhluk itu dikenal di kampung dengan sebutan si Pati Ireng, arwah perjanjian, penguasa pesugihan di lembah hutan belakang desa. Malam-malam tertentu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, Raka sering melihat bayangan hitam berdiri di kebun Joko. Diam, tapi menatap lurus ke arah rumahnya. Kadang Raka berdoa, kadang dia hanya duduk dan menatap balik. Dia tidak takut. Karena jauh di dalam hatinya, Raka menyimpan sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Malam itu, Raka menyalakan tungku. Angin bertiup pelan lewat celah bambu di dinding. Lalu, terdengar suara lirih dari arah belakang rumah. Suara itu seperti napas panjang, disusul bisikan. Kau tak bisa terus diam, Raka. Raka tertegun. Ia menatap ke arah jendela, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan dirinya sendiri yang tampak di kaca, tapi anehnya, bayangan itu tersenyum padanya. Dan dari balik refleksi itu, muncul sebuah tangan hitam, menepuk bahu bayangan Raka, bukan dirinya. Seketika tungku api padam. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar ke seluruh desa. Joko ditemukan mati. Tubuhnya kering seperti daun yang dipanggang api. Di tangan kanannya, masih menggenggam uang lusuh yang gosong di pinggirannya. Di dinding rumahnya, tertulis satu kalimat dengan darah hitam. Janji harus dibayar. Orang-orang panik. Mereka saling tuduh, saling menyalahkan. Tapi di antara bisik-bisik itu, satu nama selalu disebut. Raka. Mereka bilang Raka iri. Mereka bilang Raka punya ilmu. Mereka bilang Raka membalas dendam. Padahal, Raka hanya berdiri diam di depan rumahnya, menatap langit yang muram. Di dalam dadanya, ia tahu, ini baru permulaan. Sejak kematian Joko,
Desa Tegalwiru tak pernah lagi sama. Warga mulai menutup pintu lebih awal. Lampu minyak dinyalakan sebelum maghrib. Dan setiap orang yang melewati jalan belakang, selalu menunduk tanpa bicara. Karena di sanalah, di balik kebun bambu tua itu, dipercaya tempat si Pati Ireng tinggal, roh hitam penjaga pesugihan. Mereka yang datang padanya, pulang membawa emas. Tapi mereka yang lupa membayar, tidak pernah pulang sama sekali. 2 malam setelah pemakaman Joko, Raka kembali melihat sesuatu. Dari sawah di belakang rumah, muncul kabut tipis berwarna keperakan. Tapi di tengah kabut itu, berdiri sosok perempuan dengan wajah tertutup rambut panjang, memakai kain lusuh, basah seperti habis direndam air sungai. Sosok itu memanggil pelan, "Raka, tolong aku." Suaranya lembut, tapi terdengar dari 2 arah sekaligus, dari depan, dan dari belakang Raka. Saat Raka menoleh, sosok itu sudah tak ada. Tapi di tanah, tertinggal jejak kaki basah, berarah ke rumah Pak Darto. Pak Darto adalah orang paling kaya di desa. Rumahnya besar, penuh pekerja, dan di halamannya selalu ada sesajen baru setiap malam Jumat. Katanya, dialah yang pertama kali memperkenalkan pesugihan kepada Joko dan warga lain. Dan saat Joko mati, semua orang tahu, giliran siapa yang akan dipanggil selanjutnya. Malam itu, Raka memutuskan untuk mengintip dari kejauhan. Dari balik pohon pisang, ia melihat Pak Darto duduk di tengah halaman belakang. Di depannya, ada kendi besar berisi darah ayam, dupa yang menyala biru, dan selembar kain putih yang bergetar sendiri. Raka mendengar bisikan lirih keluar dari kendi itu, bukan bahasa manusia. Lalu suara Pak Darto bergetar. "Aku udah kasih semuanya. Jangan ganggu aku. Aku mau tetap kaya. Ambil siapa aja yang kau mau, asal bukan aku." Tak lama, kabut turun makin tebal. Angin berhenti. Dan dari dalam kendi, keluar asap hitam pekat, menggumpal, membentuk bayangan tinggi besar tanpa wajah. Sosok itu berbicara dengan suara berat, seperti berasal dari perut bumi. Janji dibayar dengan darah yang segar. Kalau kau tak mau, maka nyawamu gantinya. Pak Darto ketakutan. Ia menjatuhkan kendi, mundur sambil berteriak, "Tidak! Aku cari orang lain. Aku kasih nama baru." Sosok itu diam sejenak, lalu bertanya pelan, "Siapa namanya?" Dan di antara isakan, Raka mendengar dengan jelas, "Raka, dia orangnya. Dia yang pantas jadi tumbal." Saat itu juga, Raka sadar, dia baru saja dijual oleh orang yang bahkan tidak pernah ia sakiti. Tanah di bawah tempat Pak Darto berdiri bergetar, seperti denyut jantung raksasa. Suara lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan dari segala arah. Lalu, dari tengah asap, muncul satu tangan besar, hitam, berurat, menembus tanah dan menarik Pak Darto masuk ke dalam lubang yang tiba-tiba terbuka. Jeritannya pecah di udara, tapi tak ada yang keluar dari rumah itu malam itu. Semua kembali tenang. Hanya bau besi dan darah yang tertinggal di angin malam. Raka berlari pulang, tapi hatinya berat. Ia tahu ini bukan akhir. Karena sejak nama itu disebut dalam ritual, jiwanya sudah ditandai. Sejak malam itu, Raka mulai melihat bayangan hitam mengikuti di belakangnya. Kadang di cermin, kadang di permukaan air. Bayangan itu tidak menakutkan. Hanya menunggu. Menunggu waktu untuk menagih. Sejak kematian Pak Darto, suasana desa Tegalwiru benar-benar berubah. Siang jadi lebih kelabu, malam jadi lebih panjang. Kabut turun bahkan sebelum matahari terbenam. Dan setiap pagi, selalu ada saja yang hilang dari rumah warga. Ayam, kambing, bahkan anak kecil pernah dikabarkan lenyap tanpa jejak. Orang-orang mulai panik. Tapi seperti biasa, manusia selalu butuh kambing hitam. Itu semua gara-gara Raka. Sejak dia datang ke rumah Pak Darto malam itu, desa jadi begini. Aku lihat dia ngomong sendiri di belakang rumahnya. Dia pasti pelihara makhluk hitam juga. Suara-suara itu bergema dari mulut ke mulut, sampai akhirnya seluruh warga sepakat, malam itu, mereka akan menemui Raka. Dari kejauhan, Raka sudah tahu mereka datang.
Ia berdiri di depan rumahnya, menatap jalan tanah yang berkelok, sementara cahaya obor mulai tampak di antara kabut. Sekitar 20 orang berjalan mendekat, membawa parang dan bambu tajam. Di depan barisan itu, seorang pria tua berdiri, Pak Surip, kepala desa. "Raka," suaranya menggema. "Keluar. Jelaskan apa yang kamu lakukan. Jangan pura-pura suci di depan kami." Raka melangkah pelan, menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ramah, kini dipenuhi kebencian. Ia menarik napas panjang. "Aku nggak bunuh siapa-siapa, Pak. Aku juga nggak pelihara setan. Aku cuma mau bantu bersihin desa ini dari dosa yang kalian buat sendiri." Kerumunan mulai gaduh. "Omong kosong," teriak seseorang. "Kau yang buat semua orang mati. Kami lihat kamu di hutan malam-malam. Kami tahu kamu jampi-jampi di tungku itu." Raka diam, matanya tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergolak. Langit tiba-tiba menggelap. Satu persatu obor padam, seolah ada tangan tak terlihat yang meniupnya. Suara jangkrik lenyap. Hening total. Dari arah belakang rumah Raka, terdengar langkah pelan, sangat pelan, menyeret tanah basah. Lalu terdengar bisikan. "Siapa yang menyebut namaku di malam Jumat?" Semua warga terdiam. Napas mereka berat, sebagian mulai gemetar. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi hitam, tubuhnya berasap, matanya merah seperti bara. Tangan panjangnya mengarah pada kerumunan. Satu persatu warga mundur ketakutan. Tapi Pak Surip masih berdiri. "Kau pikir kami takut? Pergi kau, Raka. Bawa makhlukmu jauh dari sini." Raka menunduk perlahan. "Dia bukan makhlukku, Pak. Dia makhluk kalian." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Pak Surip bergetar. Dari sana keluar asap hitam pekat, membentuk wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Dalam sekejap, Pak Surip jatuh bersimpuh, matanya melotot ke arah langit. Mulutnya terbuka lebar, tapi yang keluar bukan kata-kata, melainkan darah hitam. Warga berlari ketakutan. Sementara Raka berdiri di tengah semua itu, menatap ke tanah yang mulai merekah pelan. Ia tahu, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bangun. Dalam bisikan yang hanya bisa ia dengar, suara itu datang lagi. "Satu demi satu akan kami ambil. Karena perjanjian sudah dibuat, dan harus dibayar." Raka menutup matanya. "Baiklah," katanya pelan. "Kalau begitu, biar aku yang menagih balik." Setelah malam itu, desa Tegalwiru sepi seperti mati. Warga yang dulu menuduh Raka kini tak berani keluar rumah. Bahkan suara ayam pun jarang terdengar. Tapi Raka tidak tidur malam itu. Ia duduk di depan tungku, memandangi abu sisa api yang padam perlahan. Dalam diam, ada suara halus berbisik dari dalam tanah, suara yang sama yang dulu memanggilnya lewat jendela. "Kau sudah siap, Raka? Waktunya membuka yang ditutup." Lalu, lantai bambu di depan tungku itu bergoyang pelan. Debu berjatuhan, dan dari bawahnya terdengar dentingan logam kecil, seperti rantai. Raka menyingkirkan papan lantai itu, dan menemukan ruang kecil di bawah rumahnya. Di dalamnya, ada kotak kayu hitam, diikat dengan benang merah dan dilumuri minyak kelapa tua. Saat ia sentuh, udara seketika berubah dingin. Dari dalam kotak itu, keluar aroma tanah basah bercampur dupa. Dan di bawah penutupnya, Raka menemukan 3 benda. Sebuah kitab lusuh dengan tulisan Jawa kuno. Seutas tasbih dari tulang halus. Dan sebuah kain putih bertuliskan nama ayahnya, Sutrisna Adiwira. Raka menatap tulisan itu lama. "Ayah," bisiknya pelan. Ia baru sadar, selama ini, warisan ayahnya bukan harta, tapi ilmu. Malam itu, Raka membuka kitab itu. Tulisan di dalamnya bukan bahasa manusia biasa, tapi ia bisa membacanya. Setiap huruf seolah hidup, bergerak perlahan di halaman. Di lembar pertama, tertulis kalimat, "Ilmu Pangruat, untuk memutus tali antara darah manusia dan perjanjian iblis." Dan di bawahnya, ada peringatan. Sekali ilmu ini dibuka,
Kau bukan lagi manusia seutuhnya. Raka menatap api tungku, matanya kosong tapi tenang. Kalau memang itu takdirku, gumamnya, biarlah aku jadi penjaga, bukan korban. Ia mulai membaca mantra dari kitab itu. Kata demi kata meluncur pelan dari bibirnya. Di udara, angin berputar seperti pusaran kecil. Lampu minyak bergetar. Lalu dari tanah, muncul bayangan samar berbentuk manusia. Wajahnya kabur, tapi suaranya berat dan berwibawa. Kau anak Sutrisna, katanya pelan. Darahmu membawa keseimbangan. Ilmu ini bukan untuk membunuh, tapi menebus dosa manusia yang tamak. Raka menunduk. Aku tahu. Tapi sekarang desa ini sudah tenggelam dalam perjanjian. Aku harus bersihkan. Sosok itu mengangguk perlahan, lalu mengulurkan tangan. Dari telapak tangannya muncul cahaya kecil berwarna emas. Kalau begitu, bawalah ini. Cahaya Pangruat. Ia akan membakar apapun yang lahir dari janji kotor. Raka menggenggam cahaya itu, dan seketika tubuhnya bergetar. Cahaya itu masuk ke dalam dadanya, membentuk garis-garis putih di kulitnya seperti urat api yang menyala di bawah kulit. Ia merasakan sakit, tapi juga kekuatan yang aneh. Suara dari dalam tanah berbicara lagi. Ingat, Raka, jangan pernah gunakan ilmu ini untuk balas dendam. Kalau kau gunakan karena marah, maka cahaya ini akan jadi gelap, dan kau akan jadi seperti mereka. Raka menarik napas panjang. Aku janji. Aku cuma mau menebus dosa-dosa mereka. Malam itu, di rumah tua yang sunyi itu, Raka resmi berubah. Dari pemuda miskin yang diremehkan, ia menjadi penjaga yang dipilih, penyatu antara dunia manusia dan arwah-arwah yang terlupakan. Dan di luar rumah, kabut mulai berputar lagi. Tapi kali ini, bukan kabut kematian, melainkan kabut dari cahaya putih yang melindungi rumah itu. 3 hari setelah Raka membuka ilmu warisan ayahnya, suasana di desa Tegalwiru makin tidak wajar. Hewan-hewan ternak mati tanpa sebab, sumur warga mengeluarkan bau amis. Dan setiap tengah malam, terdengar suara tawa dari arah sawah, tawa yang tidak seperti manusia. Warga ketakutan. Mereka bilang, ada sosok kaya baru di desa seberang. Rumahnya megah, tapi tak pernah terlihat siapapun keluar masuk. Orang-orang hanya tahu satu hal. Setiap malam, di depan rumah itu selalu ada tumpukan uang basah dan darah ayam segar. Raka tahu, itu tanda. Ilmu pesugihan sudah menelan satu desa lagi. Malam itu, ia berjalan menuju rumah besar itu, rumah milik seorang juragan tua bernama Wiryo Santosa. Orang kaya baru yang dulu, adalah orang pertama yang merendahkannya. Ironi, pikir Raka. Tapi malam ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menutup gerbang yang sudah terbuka. Begitu Raka melangkah ke halaman rumah itu, aroma darah langsung menyambut. Di tengah halaman, ada sesajen besar, kepala kambing dengan dupa menyala. Angin berhenti berhembus. Dan di antara asap dupa itu, muncul bayangan besar, tubuhnya tinggi, tapi wajahnya tertutup kain merah. Suaranya serak, berat, dan berlapis. Kau bukan manusia biasa, aku bisa mencium cahaya dari dadamu. Raka tidak mundur. Aku datang bukan untuk melawan. Aku datang untuk mengakhiri perjanjian yang sudah menelan darah desa ini. Bayangan itu tertawa. Kau mau melawan kekayaan, anak miskin? Tiba-tiba, tanah di bawah Raka merekah. Dan dari celah itu muncul tangan-tangan hitam, menggenggam, berusaha menariknya ke bawah. Tapi Raka menutup mata, mengucap mantra dari kitab Pangruat. Tanah, dengar janjiku. Bukan darah yang kuberi, tapi cahaya yang kukembalikan. Dari telapak tangannya, cahaya putih menyala terang. Tangan-tangan hitam itu terbakar pelan dan lenyap jadi debu. Bayangan merah itu berteriak marah. Ilmu bapakmu, aku ingat aroma itu, Sutrisna gagal menutup perjanjianku. Sekarang anaknya yang akan kulahap. Raka membuka matanya, menatap lurus. Ayahku nggak gagal. Dia cuma nunggu aku siap. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menancapkan tongkat ke tanah. Tanah bergetar.
Dari udara muncul garis-garis cahaya yang membentuk lingkaran besar, segel kuno. Cahaya itu berputar, menciptakan pusaran di udara. Dalam pusaran itu, bayangan hitam menjerit. Raka menutup matanya, membaca ayat terakhir dari kitab Pangruat. Sapa nyedulur karo peteng, bakal lali karo cahya. Cahaya putih menyala lebih kuat. Bayangan besar itu terbelah dua, lalu menguap jadi kabut hitam yang lenyap di udara. Rumah Wiryo retak, gentengnya pecah satu persatu. Lantai penuh darah berubah jadi air biasa. Dan di tengah semua itu, sosok tua muncul dari kegelapan, Wiryo sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya gemetar. Raka, tolong aku nggak mau kaya kalau begini. Raka hanya menatapnya. Kamu udah bayar dengan darah orang lain, Pak Wiryo. Sekarang waktunya bayar dengan penyesalan. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah itu terbakar cahaya dari dalam. Malam itu, desa Tegalwiru bebas dari pesugihan yang menjeratnya selama puluhan tahun. Tapi sejak saat itu, nama Raka mulai beredar pelan. Bukan lagi sebagai anak miskin yang diremehkan, tapi sebagai penyegel perjanjian, penjaga batas antara manusia dan makhluk yang haus kekayaan. Malam itu, Raka berjalan seorang diri menyusuri jalan tanah menuju perbukitan di ujung Tegalwiru. Rumah Wiryo telah hancur, tapi api yang padam di sana bukan berarti perjanjiannya selesai. Karena di bawah tanah desa ini, masih ada satu tumbal yang belum dilepaskan. Tumbal terakhir. Raka tahu kemana ia harus pergi, ke Goa Sumengkar, tempat para penganut pesugihan menyerahkan jiwanya. Dulu ayahnya pernah bilang, ilmu setinggi apapun gak bakal berguna kalau hatimu penuh dendam. Setan gak takut cahaya, Rak, setan takut sama niat yang tulus. Kata-kata itu menggema di kepalanya saat ia menuruni tangga batu menuju perut bumi. Di dalam sana, udara pengap. Dinding goa dipenuhi simbol kuno yang dilumuri darah kering. Di tengah goa, ada meja batu dengan sesajen, dan di atasnya, seorang anak kecil terbaring, mata tertutup kain putih. Raka mendekat perlahan. Tapi sebelum sempat menyentuh anak itu, suara berat memecah keheningan. Jangan ganggu ritualku. Dari balik bayangan, muncul sosok laki-laki tua dengan jubah hitam, membawa kendi merah. Wajahnya penuh luka bakar, tapi matanya tajam seperti bara. Kamu anak Sutrisna, ya? Katanya. Raka diam. Bapakmu gagal menyegelku 20 tahun lalu. Sekarang giliran anaknya yang datang buat nyoba. Raka menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Aku nggak nyoba, aku nyelesain apa yang ayahku mulai. Tawa pria itu menggema panjang. Nyelesain? Hahaha, kamu pikir dunia ini butuh penyelamat? Semua orang datang padaku karena hal yang sama, lapar. Lapar harta, lapar kuasa. Kamu salah satu dari mereka, Raka menjawab tenang. Aku cuma ngasih apa yang manusia minta. Katanya pelan. Kalau bukan aku, manusia bakal cari iblis lain. Mungkin, ucap Raka lirih. Tapi hari ini, satu iblis harus berhenti. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya kuning keemasan menyala dari bawah batu. Lingkaran mantra terbentuk, berputar cepat. Suara anak kecil mulai menangis, bukan karena takut, tapi seperti terbakar oleh udara. Dia bukan anak manusia, kata Raka pelan. Dia jelmaan tumbal lama. Kamu tipu orang-orang dengan wajah anak mereka sendiri. Pria tua itu menjerit. Kamu gak ngerti. Aku cuma perantara. Kalau segel ini pecah, yang muncul bukan aku, tapi mereka. Raka menatapnya dengan dingin. Biar. Aku siap. Ia membaca mantra terakhir, suara lirih tapi tegas. Niatku ora kanggo ngelawan. Nanging kanggo nglairake cahya. Sapa ngelakoni peteng tanpa kawruh. Bakal ilang dalan bali marang cahya. Tanah bergetar. Dari dinding goa muncul makhluk besar, hitam, berasap, bertanduk tiga. Suaranya menggema. Manusia bodoh, kamu pikir bisa menutup gerbang tanpa bayar harga? Raka berdiri tegak di tengah lingkaran cahaya. Matanya menatap makhluk itu dengan tenang.
Kalau harus ada yang bayar, katanya lirih. Biar aku yang bayar. Ia menggenggam tongkatnya, memukul tanah 1 kali. Cahaya meledak. Suara ledakan bercampur jeritan, lalu semuanya jadi putih. Ketika Raka membuka matanya lagi, gua itu sudah kosong. Tak ada makhluk. Tak ada pria tua. Hanya tongkatnya yang retak di tangan. Ia melangkah keluar. Di luar, langit sudah terang. Matahari pertama setelah bertahun-tahun menyinari desa Tegalwiru. Warga berkumpul di halaman, menatap langit. Pohon-pohon kembali hijau. Burung-burung terbang lagi. Dan di antara mereka, Raka berdiri diam, memandangi tanah lembah itu. Ia tersenyum kecil. Ayah, sekarang udah selesai. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, Raka menatap langit sekali lagi. Di antara awan, samar-samar terlihat wajah makhluk hitam, tersenyum tipis. Dan suaranya berbisik pelan. Tidak ada perjanjian yang benar-benar berakhir. Epliok. Sudah 3 bulan sejak malam itu, malam ketika desa Tegalwiru hilang dari peta. Aku pikir semuanya berakhir di sana. Gerbang ditutup, pesugihan lenyap, dan semua jiwa yang terjebak akhirnya bebas. Tapi, ternyata tidak sesederhana itu. Aku pindah ke kota, ke sebuah kontrakan kecil di pinggir jalan raya. Hidup sederhana. Mengajar silat di sore hari, dan bekerja serabutan di malam hari. Tapi kadang, tengah malam, aku masih dengar sesuatu dari luar jendela. Suara langkah kaki di atap. Suara seseorang yang berbisik pelan memanggil namaku. Raka. Awalnya, aku kira cuma halusinasi. Tapi semua mulai berubah waktu aku lihat bayangan di kaca kamar mandi. Bayangan itu, bukan milikku. Matanya hitam penuh, tanpa putih, persis seperti makhluk di Gua Sumengkar. Dan yang paling menyeramkan, di pergelangan tangan bayangan itu, ada bekas gelang dari tulang. Sama seperti milik orang-orang pesugihan. Aku coba cabut gelang itu waktu sadar benda itu muncul di tanganku pagi hari, tapi nggak bisa. Dagingku robek, tapi gelangnya tetap nempel. Seperti bagian dari kulitku. Sejak hari itu, aku nggak bisa tidur. Setiap malam, mimpi yang sama datang. Aku berdiri di tengah hutan. Kabut merah. Di depanku, ada gua yang sama, tapi kali ini, tertutup oleh pintu batu dengan tulisan kuno bercahaya merah. Dan dari dalamnya, ada suara lirih yang memanggil. Waktumu belum selesai, Raka. Aku coba baca doa, tapi lidahku keluh. Bibirku hanya bisa mengucapkan kata-kata yang bukan milikku. Bahasa kuno. Bahasa yang dulu aku gunakan untuk mengusir mereka. Tapi kali ini, bukan aku yang membaca. Mereka yang memakai suaraku. Malam itu aku sadar. Aku bukan lagi manusia sepenuhnya. Cahaya di tanganku, yang dulu bisa menutup gerbang, sekarang menyala sendiri tiap kali aku marah. Dan kalau aku lihat baik-baik, cahaya itu bukan lagi kuning, tapi merah. Kamu pikir bisa menutup gerbang tanpa bayar harga? Suara itu, suara yang sama dari malam pesugihan dulu. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayanganku sendiri di jendela. Tapi kali ini, bayangan itu tersenyum. Suara kaca retak perlahan, lalu suara angin masuk ke ruangan. Mungkin, ini bukan akhir dari semuanya. Mungkin, aku bukan penyelamat. Mungkin aku adalah gerbang yang baru. Gerbang kedua, sudah terbuka. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Jangan lupa like cerita ini kalau suka, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Assalamualaikum.